أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesempatan dalam menuntut ilmu syar'i, yang mana insyaallah taala kita akan melanjutkan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salat adalah rukun paling utama setelah dua kalimat syahadat, yaitu rukun Islam. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang pembahasan kitab sifat salat karya Syekh Al-Allamah Ibn Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang kemarin, yaitu sesi yang pertama, kita sudah membahas 5 pembahasan, yaitu tentang makna sholat, waktu dan tempat diwajibkan sholat, pentingnya sholat. Yang keempat tentang keutamaan dan faedah-faedah sholat. Lalu pembahasan yang kelima tentang peringatan bagi orang yang suka atau melalaikan sholat. Dan insya Allah pada kali ini, yaitu sesi kedua, kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab ini. Sebelum saya mulai, apabila ada soal ataupun pertanyaan, silakan bisa ditulis di komentar, itu pun yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Insya Allah di sesi ini kita akan membahas tentang tiga pembahasan, namun yang ketiga karena intinya itu banyak sekali, mungkin kita akan mengambil sebagiannya saja. Lalu yang berikutnya pembahasan yang keenam, Al-Faslus Sadis, Hukmu Tarikis Shalah. Pengarang kitab menyebutkan di sini apa itu hukum orang yang meninggalkan sholat, yaitu sholat 5 waktu, sholat yang diwajibkan kepada seorang mukmin ataupun mukminah. Pengarang kitab pada pembahasan ini menyebutkan 2 macam. Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat karena dia itu mengingkari kewajiban sholat tersebut. Hukumnya adalah kafir, dan itu sudah ijma' para ulama. Yang kedua yang disebutkan oleh pengarang yaitu meninggalkan sholat karena malas. Jadi orang ini menganggap sholat itu wajib. Dia mengakui bahwa sholat itu wajib, namun dia meninggalkannya karena malas dan sengaja. Apa hukumnya? Pengarang kitab cuman menyebutkan bahwa para ulama berselisih tentang hukumnya, dan di antara mereka ada yang mengkafirkannya. Lalu pada kesempatan ini saya akan menambahkan 2 macam lagi. Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat karena lupa ataupun karena ketiduran. Berkata Imam Khattabi bahwa orang yang seperti ini tidak kafir, dan itu sudah ijma' para ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha
bahwa orang yang lupa sholat ataupun karena tertidur maka kafaratnya adalah dia harus sholat ketika mengingatnya. Macam yang keempat yaitu meninggalkan sholat karena sombong. Dia mengakui bahwa sholat adalah wajib, namun meninggalkannya karena kesombongan. Ini pun telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa dia termasuk orang kafir kesepakatan antara ulama. Di antara macam yang keempat itu, saya ingin menggarisbawahi macam yang kedua, yaitu yang meninggalkan sholat karena malas. Itu Masya Allah banyak sekali kaum muslimin, kaum mukminin yang tidak sholat karena malas. Dia tahu bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, namun meninggalkannya karena kemalasan. Ini perlu dihati-hati karena para ulama berbeda pendapat. Adapun Imam Ahmad, dia mengatakan kafir, halal untuk dibunuh. Itu pendapat Imam Ahmad. Ada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dua imam ini berpendapat bahwa orang ini dikasih waktu untuk bertaubat. Kalau bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak mau bertobat, maka dia dibunuh dengan pedang. Pendapat Imam Abu Hanifah, beliau beda sendiri karena apa? Beliau berpendapat orang ini pantas untuk dipenjara sampai dia bertaubat. Kalau sudah bertaubat, maka dia dibolehkan untuk keluar dari penjaranya. Secara kesimpulan, permasalahan ini yaitu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, itu perkara yang sangat bahaya. Perbedaan para ulama pun sangat kuat di antara mereka, para ulama 4 imam fikih. Oleh karenanya, seorang mukmin hendaklah dia itu lebih selamatnya sholat. Biar apa? Tidak masuk ke dalam daerah perselisihan antara para ulama, apakah dia kafir atau tidak, apakah dia dibunuh atau tidak. Makanya lebih selamatnya sholat 5 waktu, menjaga 5 waktu. Wallahu a'lam. Pembahasan yang ketujuh, al-faslu sabi' syurutus shalah, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Syarat secara bahasa adalah tanda. Adapun secara istilah syar'i, yaitu perkara-perkara yang harus terpenuhi sebelum seseorang melaksanakan sholat agar sholatnya dianggap sah. Saya ulangi, syarat sholat secara istilah syar'i adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi atau terpenuhi sebelum seseorang melaksanakan sholat agar sholatnya dianggap sah. Di kitab ini, pengarang kitab Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan 6 syarat. Insya Allah saya akan menyebutkan secara ringkas saja, karena ini cuma muqaddimah, bisa dipelajari di buku fikih yang lebih luas. Syarat yang pertama, masuk waktu sholat. Lalu ada hal-hal penting yang disebutkan bahwa yang lebih utama melaksanakan sholat 5 waktu adalah di awal waktunya.
kecuali dua kondisi. Yang pertama, sholat Isya lebih baik dilakukan di sepertiga awal pertama. Kalau jam sekarang seperti ya jam 10 malam. Selama tidak memberatkan jemaah. Itu ada di Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Yang kedua, sholat zuhur. Lebih utama diakhirkan apabila keadaannya sangat panas sekali. Ada di Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun kalau zaman sekarang sudah banyak AC, masjid-masjid sudah adem, dan musola-musola pun kalau dalam istilah Indonesianya itu banyak AC dan lain-lainnya, itu tidak perlu ditakhirkan. Dan para jemaah pun lebih ringan apabila dua sholat ini diawalkan. Ya. Wallahu a'lam. Lalu pendapat yang paling kuat yang berkaitan dengan akhir sholat Isya adalah sepertengah malam. Sebagaimana ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah. Al-Quran yang mana? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari, yaitu sholat zuhur, sampai ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu adalah ketika malam sangat gelap. Kapan itu? Di pertengahan malam. Dan berdasarkan pula sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana disabdakan oleh beliau dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Makanya salah kaprah orang yang mengatakan waktu sholat isya sampai sebelum subuh. Itu lemah. Syarat yang kedua, syarat sholat yang disebutkan oleh pengarang kitab, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Saya sengaja ringkaskan. Sebenarnya kalau antum lihat di kitab aslinya itu lumayan agak rumit dan banyak. Saya sampaikan di sini dengan mudah biar lebih tercerna dan lebih bisa dipahami. Syarat yang ketiga, suci dari najis. Baik najis yang ada di pakaian, najis yang ada di badan, ataupun najis yang ada di tempat yang akan kita sholat. Itu harus suci dari najis. Yang keempat, syarat yang keempat, menutup aurat. Bagi laki-laki yang sudah baligh, wajib bagi mereka menutup auratnya dalam sholat, yaitu antara pusar dan lutut. Adapun bahu, baik kanan atau kiri, maka wajib ditutup apabila pakaiannya cukup untuk menutupinya. Itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Jadi kalau dikumpulkan dalil yang ada, hukumnya seperti itu. Adapun wanita yang sudah baligh, maka
Kalau kita lihat dari Al-Quran tidak ada yang menyebutkannya, yaitu aurat dalam sholat. Di dalam hadis, tidak ada hadis satupun yang sahih yang menyebutkan tentang aurat ini. Namun perlu kita ketahui, para ulama berijma' bersepakat bahwa yang namanya wajah itu tidak wajib untuk ditutup ketika sholat bagi wanita yang sudah balik. Adapun dua telapak tangan dan telapak kaki itu para ulama berselisih apakah aurat atau bukan. Lebih selamatnya, lebih hati-hati kita itu bagi wanita itu menutupnya ketika sholat. Itu manhaj yang bagus. Jadi perlu diketahui manhaj kita dalam berfikih, kalau ada perselisihan yang sangat kuat, lebih selamatnya kalau kita mampu memang, maka dilakukan seperti yang ini, yaitu menutup kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki ketika sholat bagi wanita yang sudah baligh. Dan itu pun kalau kita lihat Imam Bukhari dalam berfikih pun seperti itu. Makanya dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang aurat laki-laki, ada yang mengatakan riwayat yang paling sahih itu pernah Nabi menyingkap pahanya. Namun ada riwayat lain, itu hadis jarhad, itu al-fakhidu aurah. Yang namanya paha adalah aurat. Dari sini Imam Bukhari fikihnya hadis Anas asnad, lebih sahih sanadnya. Namun hadis jarhad ahwat, lebih hati-hati sampai keluar dari perselisihan antara para ulama. Syarat yang kelima, apa syaratnya? Menghadap kiblat. Dan syarat yang keenam itu niat. Tempat niat ada di hati, bukan di lisan. Itu sudah kesepakatan para ulama fikih yang empat. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat bahwa dan bersepakat bahwa yang namanya hati, yang namanya niat, letaknya ada di hati. Pembahasan yang kedelapan, alhamdulillah kita sudah selesai 7 pembahasan, dan ini adalah pembahasan yang inti, yaitu tentang sifat sholat Nabi sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan eh, maaf, sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Langsung saja, pengarang kitab dalam kitab ini menyebutkan muqaddimah tentang hal ini, yang mana yang namanya syarah sah syarat sah suatu ibadah ada dua, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Dengan dua syarat ini terpenuhi, insya Allah taala Allah akan menerima ibadah seseorang. Ibadah sholat itu lebih spesifik lagi, karena ada perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tentang hal ini, yaitu
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah ini untuk para sahabat, namun umum untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah sholat, namun para sahabat menukil bagaimana Nabi itu sholat. Makanya kita sholat sebagaimana kita mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Berkata mu'alif langsung naqulu wabillahi taufiq. Langsung beliau memulai yakhrujur rajulu min baitihi mutatahhiran. Seseorang kalau akan sholat, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Baik dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar maupun dari najis. Itu dia awal yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Keluar dengan apa? Bisakinatin wa waqarin qasidan lis-shalah. Dengan tenang. Keluarnya dengan tenang, tidak dengan tergesa-gesa untuk melaksanakan sholat. Dalam melangkah ke masjid atau tempat sholat, hendaknya kita mengharapkan dari setiap langkahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita melangkah satu langkah pun kecuali Allah akan meningkatkan derajat kita. Dari satu langkah itu pun Allah akan menghapuskan dosa kita. Dosa setiap langkah satu derajat diangkat, setiap langkah itu pun satu derajat, satu dosa dihapuskan atau satu kesalahan. Sebagaimana ada di Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Lalu menghadap kiblat dengan seluruh tubuhnya. Jadi mulai dari wajah, mulai dari badan kita, mulai dari kaki kita, mulai dari kedua tangan kita dihadapkan ke kiblat, yaitu Al-Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dengan keadaan khusyuk dan berkeyakinan bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takbiratul ihram. Wa yanwi wa yukabbiru. Berniat. Jadi ketika kita akan bertakbir, kita itu sudah berniat untuk sholat. Sudah jelas tadi niatnya dalam hati, tanpa dilafadzkan dengan lisan. Kita tidak boleh mempersulit diri apa yang tidak disyariatkan dalam Islam. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Apa ucapannya? Allahu Akbar. Dalilnya mana? Dari dua perkara itu, niat sama takbiratul ihram, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu ingin sholat, keinginan seseorang itu adalah niat. Itu dalil untuk niat. Fakabbir, maka bertakbirlah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Dengan satu hadis ini sudah kita mendapatkan dua dalil untuk dua perkara dalam sholat. Kita tidak boleh mengatakan Allahu Ajal, walaupun artinya agak mirip. Dan tidak boleh pula mengatakan Allahu Akbar,
Tidak boleh kita juga tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Itu semuanya salah. Maknanya tidak sesuai dengan hadis tersebut. Dalam takbir itu, kita mengangkat kedua tangan dengan dibentangkan tangannya seperti ini. Ada hadis tidak boleh kita merenggangkan, tidak boleh kita menutup jari-jari tangan. Itu hadisnya tidak sahih. Itu hadisnya lemah. Jadi kita rileks saja ketika mengangkat kedua tangan biasa saja seperti ini dibentangkan. Wa rafa'a yadayhi maddan. Itu hadis yang sahih. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Ada cara-cara ketika mengangkat kedua tangan, apakah bareng sama takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, ataukah sebelumnya, ataukah setelahnya. Semuanya sahih. Agama itu mudah. Bersamaan dengan takbir, itu ada di Sahih Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Prakteknya gimana? Ada yang mengatakan mungkin kesalahpahaman bagaimana bareng antara mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu tidak sesuai, itu bukan seperti itu. Yang saya ambil dari masyayikh saya di sini, itu cara bersamaan takbir dengan mengangkat itu caranya seperti ini. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu dia. Ketika mengangkat itu bareng dengan ucapan berhentinya ro. Allahu Akbar. Itu dia. Itu cara yang bersamaan antara takbir dengan ucapan dengan mengangkat kedua tangan. Boleh kita mengangkat kedua tangan setelah takbir. Ada di Sahih Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengangkat tangan dulu. Setelah mengangkat, mengucap Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Itu namanya mengangkat kedua tangan sebelum takbir. Ada cara yang ketiga setelah takbir mengangkat kedua tangannya ada di Sahih Imam Muslim dari hadis Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu. Semuanya bisa kita lakukan, semuanya benar dan ada dalilnya yang sahih. Lalu setelah itu mengangkat kedua tangan itu bukan letaknya, tingginya seberapa? Ada hadis dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu sejajar dengan bahu. Itu yang pertama, yaitu sejajar dengan bahu. Jadi bahu kita sejajar dengan ujung jari yang ada di tangan. Ini namanya sejajar dengan bahu kita. Ada hadis yang lain itu dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Malik bin al-Huwairits itu sejajar dengan telinga, diangkat sedikit. Itu dia. Itu boleh pula. Ada hadis lain di Sahih Imam Muslim dari hadis Malik bin Huwairits pula itu sejajar dengan furu' udunain. Maksudnya apa? Dengan daun telinga yang atas. Nah, itu dia. Sejajar dengan daun telinga yang
atas. Itu semuanya boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak sesuai dengan sunnah. Di antaranya sejajar dengan dada. Ada sebagian orang, Allahu Akbar, cuman segini aja. Dada, itu tidak sesuai dengan sunnah. Ada pula yang memasukkan telunjuk dari lubang telinga. Allahu Akbar. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Itu menyulitkan diri. Dalam hadis tidak ada satupun. Ada pula yang penting harus menyentuh telinga. Allahu Akbar. Itu pun tidak ada asalnya. Itu mempersulit diri. Kalau yang sesuai dengan sunnah bisa sejajar dengan bahu saja, telinga ataupun ujung telinga paling atas. Itu semuanya benar. Mungkin sudah setengah jam lewat. Kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat sholat Nabi sesuai dengan sunnah Nabi yang sahih ataupun yang hasan ataupun sesuai dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah kita akan melanjutkannya. Ada banyak pembahasan yang lebih kompleks, lebih rumit. Insya Allah kita akan membahas dengan gampang, walaupun ada perselisihan. Insya Allah kita ambil yang paling rojih sesuai dengan sunnah Nabi yang sahih ataupun yang hasan, sesuai dengan pemahaman para ulama salafus soleh. Insya Allah Ta'ala. Dan mungkin akan saya jawab sebagian ada pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya bagi, jadi kita cuma setengah setengah jam saja sebulan, walaupun setengah jam tapi insya Allah padat, ringkas dan singkat. Nah, pertanyaannya mungkin 10 menit. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang sedang sholat, tiba-tiba keluar angin dari bagian depan? Apakah sholatnya batal? Karena pernah mendengar tidak batal. Yang namanya keluar angin itu dari belakang ya, bukan dari depan. Jadi wallahu a'lam itu wallahu alam, saya tidak bisa menjawab karena ada ijma para ulama, setiap sesuatu yang keluar dari dua farj itu membatalkan wudhu, membatalkan kesuciannya. Jadi wallahu alam, perlu digali lagi. Lebih hati-hatinya keluar sholat karena itu keluar dari kemaluan ya. Itu perlu hati-hati. Yang kedua, bagaimana kita agar sholat selalu khusyuk dan dijauhkan dari was-was syaitan. Iya, yang namanya setan, yang namanya khinzab itu selalu memberikan kita was-was dalam sholat semuanya. Baik kita dalam keadaan berdiri, baik kita dalam keadaan ruku, sujud, dan lainnya, itu selalu was-was. Bagaimana khusyuk? Kita harus selalu beranggapan bahwa ketika kita sholat seakan-akan kita itu melihat Allah, walaupun kita tidak melihatnya. Dan itu derajat ihsan namanya. Anta tusalli ka'annaka tarah fa illam yakun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kamu tidak melihat, maka Allah sesungguhnya melihatmu dalam ketiga sholat. Khusyuk untuk melatihnya kita selalu berkhulwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disarankan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau kita akan lebih khusyuk dalam sholat, maka sering-seringlah berkhulwat, yaitu berdua saja kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari.
tidak ada yang lainnya. Itu kita dengan seperti itu, insya Allah hati kita akan selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wanita, apakah aurat ketika sholat? Tadi saya sudah sebutkan bahwa auratnya itu menutup semuanya kecuali wajah, yang mana wajah sudah ijma' para ulama itu tidak mengapa untuk tidak ditutup kecuali kalau keadaan ramai seperti di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, itu hendaknya ditutup, tidak mengapa, karena khawatir ada para laki-laki asing yang melihatnya ketika kita sholat di luar. Adapun kedua telapak tangan dan kedua kaki itu tidak lebih hati-hatinya ditutup agar kita keluar dari perselisihan para ulama. Ada soal lagi atau tidak? Sepertinya tidak ada soal lagi. Mungkin kita cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya, 3 menit lagi secara lisan, tidak mengapa. Barangkali pengen langsung berinteraksi ya. Apakah dalam kitab Syekh Al-Utsaimin, yang Al-Baqiyatus Shalihat, ya. Selain Al-Baqiyatus Shalihat tentang zikir setelah sholat, Anda melihat Syekh berpendapat bahwa Al-Muawwidhatain hadisnya lemah setelah sholat fardu. Hmm. Waduh, namun beliau tidak menjelaskannya secara rinci dalam syarah Al-Baqiyatus Shalihat. Tidak beliau jelaskan. Memang beliau itu Masya Allah sangat berhati-hati dalam mengarang kitab-kitabnya itu. Kalau ada keraguan sedikit pun langsung dihindarkan dalam kitabnya. Seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim juga seperti itu. Beliau dalam mengarang kitabnya itu sangat berhati-hati. Kalau ada hadis, dia ragu-ragu hasan atau lemah, ataupun lemah sudah jelas-jelas lemah, langsung dihindarkan dalam karangan-karangan kitabnya. Oleh karenanya, kalau yang beliau tulis, insya Allah Ta'ala kita lebih selamatnya itu dihindari kalau memang tidak disebutkan. Kalau yang sudah disebutkan oleh beliau itu memang sudah jelas. Beliau itu memang sudah meneliti hadis-hadis tersebut dari segi matanya, dari segi sanadnya, itu sudah beliau teliti. Makanya kalau tidak dicantum itu insya Allah Ta'ala itulah yang rojih menurut beliau. Makanya kalau tidak ada, kita bisa hindari dari hadis tersebut. Wallahu alam. Izin bertanya, apakah semua gerakan, bacaan, dan doa sholat fardu dan sunnah sama atau berbeda? Jazakallahu khairan. Secara asal, semua gerakan itu sama. Semua bacaan itu sama. Doa pun sama. Kecuali kalau ada dalil-dalil khusus yang mengkhususkannya. Nah, contohnya, kalau kita dalam sholat biasa, satu rakaat itu rukunya satu saja. Namun dalam sholat khusuf, gerhana bulan ataupun kusuf, gerhana matahari, itu satu rakaat rukunya ada dua. Itu ntar kita jelaskan secara detail. Insya Allah setelah kita selesai, wallah alam ya, apakah kitabnya ada sholat-sholat sunnah. Namun insya Allah kedepannya akan kita bahas sholat fardu secara khusus. Nanti akan disebutkan sifat-sifat sholat sunnah secara khusus pula. Itu insya Allah dijelaskan secara rinci.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ustaz bisa Semoga bertanya Ustaz. Bisa bertanya uh, Ustaz. lisan, oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Untuk sholat safar itu lebih afdolnya takdim atau akhir Ustaz? Cuma itu aja Ustaz. Oh ya, untuk Assalamualaikum. masalah sholat safar itu kita melihat kondisi sesuai dengan kondisi yang gampang bagi seorang musafir. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, sama, sama. Kalau mendahulukan waktu sholat itu lebih afdol, kecuali kalau memang diperlukan. Seperti kalau safar, kita biasanya panasnya sangat terik, apalagi kalau di Arab Saudi. Itu diakhirkan, ya, diakhirkan secara gampangnya seperti itu sama saja hukum-hukumnya selama tidak memberatkan para musafir yang ada di kelompoknya. Begitu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Anda ini yang bisa saya sampaikan. Syukron kathiron atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.